Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mempunyai nama Muhammad Nur Maulana atau sering disapa Ustadz Maulana adalah seorang pendakwah yang suka memberikan ceramahnya dengan gaya yang khas dan lucu. Lahir pada tanggal 20 September 1974, Ustadz Maulana tumbuh dan besar di Desa Sorowako, Sulawesi Selatan. Dalam kenangannya, Pak Ustadz Maulana masih mengingat momen penuh kehangatan dan kebersamaan bersama keluarga tercintanya. Dengan mata yang berbinar dan ceria, Pak Ustadz pun menceritakan kisah masa kecil yang paling berharga bagi dirinya. Jadi ini ya jarang juga saya ceritakan ini, baru kali ini juga. Jadi itu masa kecil yang indah menurut saya. Saya sejak kecil usia SD kelas 1 itu sudah ditinggal ayah. Dan masa kecil saya itu saya harus banyak pengertian dan tidak berharap banyak. Makanya waktu saya kecil itu saya berkomitmen untuk tidak minta jajan sama orang tua. Tidak minta jajan. Justru saya membantu ibu saya, kami sebenarnya kami semua, kakak-kakak, itu bagaimana kita bisa bahu-membahu, tidak meminta. Ibu saya itu berjuang sejak tahun 1983. Ayah saya meninggal kan 83. Kemudian dari kami semua itu ibu saya jualan kue. Dan tanpa disadari saya juga dapat pembelajaran kehidupan yang luar biasa. Yakni tidak bergantung sama orang, mandiri. Jadi kegiatan saya itu di sekolah adalah jualan kue di kelas. Kalau sudah habis saya masuk ke perpus untuk baca buku dan sebagainya. Dan mungkin saya tidak pernah beli buku paket pulang sekolah. Di tas saya itu sudah ada baju ganti. Baju hari-hari, terus jadi pulang saya jualan kue. Sampai saya, kalau jualan itu kan orang kan ikan doang, ya, kalau jajan. Kalau saya nyanyi. Aku adalah si penjual ikan doang, jadi gitu. Ada sebuah pepatah yang mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Itulah gambaran cinta sang ibunda Ustadz Maulana terhadap anak-anaknya. Tidak hanya terpancar dalam kata-kata, tetapi tercermin melalui setiap tindakan penuh perhatian dan pengorbanan yang beliau lakukan demi anak-anaknya. Sosok ibu yang buta huruf. Tapi bisa membesarkan anak-anaknya. 9 anak, alhamdulillah. Sekarang yang hidup sisa 7 itu pun Masya Allah, tabarakallah. Pesan Umi, kasih yang terbaik buat anak-anakmu. Jadi tidak pernah saya tolak apapun permintaan anak. Kasih makanan yang terenak. Saya tahu Umi berusaha untuk memberikan kita makanan yang paling enak. Selalu terurai darinya tangisan. Karena sosok ibunya yang begitu disayanginya, Ustadz pun rela ketika dirinya diminta untuk tidak menikah dulu dan menjadi tulang punggung keluarga. Tanggung jawab ini pun diemban Ustadz Maulana dengan sepenuh hati dan menjadi pilar kekuatan untuk sang ibu. Pindah jadi siapapun yang berada di rumah itu, kita komitmen. Siapa yang berada di rumah, itulah orang tua kami. Jadi setelah nikah pindah. Jadi siapa yang sudah nikah keluar dari rumah. Pada posisi itu akulah yang terakhir. Ada 3 adik saya lah yang bertanggung jawab. Jadi ayah di rumah. Nah itulah yang membuat juga saya terharu juga. Karena sosok ibu berkata begini, jangan dulu nikah ya nak. Kalau kamu nikah,
siapa yang bertanggung jawab dengan rumah ini? Apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Yang buat saya terharu sebenarnya gini. Di tahun 2000 saya dapat panggilan ke Tanah Suci sekaligus dapat beasiswa untuk kuliah di Mesir, Mekah sama Madinah. Mungkin saya harus pulang ke Makassar. Saya rela untuk tidak melanjutkan pendidikan untuk jalur dakwah dan sebagainya. Yang buat saya terharu, tiba di Makassar, saya beritahu, ini saya tidak lanjut ya kuliah di sana karena saya mau membahagiakan Umi. Kata Umi, iya Umi, berhentilah jualan. Udah 17 tahun jualan, kali ini saya lah yang menjadi tulang punggung. Ya udah, 17 tahun. Ternyata Umi langsung tidak ada kata-kata jangan, tidak ada, langsung berhenti betul. Berarti ini ibu Umi saya ini betul-betul sudah capek, lelah. Jadi sejak tahun 88 saya ceramah, mohon maaf, saya tidak mau pegang materi uang. Semua ke Umi, semua ke Umi. Saya ngajar di mana-mana, saya dapat dari Umi semua. Terserah Umi. Jadi semenjak ayat tidak ada, yang bertanggung jawab adalah, kalau mau dikatakan memang kakak-kakak, tapi sebenarnya Umi lah yang berperan sebagai ayah. Setiap kenangan bersama sang ibu bagi Pak Ustadz Maulana adalah gema kehangatan dan kelembutan. Dalam momen-momen itu, cahaya kasih sayang sang ibu menerangi setiap langkah perjalanan hidupnya. Jadi kenangan itu, tiap malam saya selalu masuk ke kamar Umi, mijitin, ngobrol atau apapun. Sampai diponis kanker hati, kanker hati. Terakhir dua kesan yang saya tidak bisa lupakan itu, ternyata selama ini uang yang saya transfer, yang saya kasih, dia simpan dalam bentuk emas. Kemudian dia serahkan sama saya. Ini nak buat kamu. Sosok Umi luar biasa. Dan senyuman terakhir Umi sebelum meninggal, sampai tidak sadarnya sampai meninggal, itu ketika saya besuk ke rumah sakit, karena sudah tidak bisa lagi disimpan di rumah, harus di rumah sakit. Ketika saya bawa baju untuk saya bagi-bagi untuk saudara-saudara, dia tersenyum. Dia, itulah senyuman terakhir dari Umi. Itulah senyuman terakhir dari Umi.